Akhirnya seekor green jobfish atau kurisi hijau berhasil menambah perolehan ikan konsumsi kali ini. Inilah ikan dari perairan Indo-Pasifik yang dagingnya mengandung vitamin K. Mancing mania, mantap! Ya, saat kondisi air dan ikan tak bisa maksimal, tentu kita juga tidak bisa memaksakan diri. Pindah ke spot lain tentu menjadi salah satu alternatif untuk bisa merasakan tarikan ikan yang lebih besar. Tak mau buang waktu, kami langsung menuju spot jigging untuk bisa merasakan langsung sensasi tarikan ikan predator karang di sini. Begitu sampai spot, langsung saja umpan-umpan metal jig mulai beraksi untuk menarik perhatian ikan. Dan kembali sang kaptenlah yang membuka perolehan strike kali ini. Dengan piranti yang cukup ideal dan pengalaman membuat Pak Dar cukup mudah mengatasi kondisi. Pertarungan sempurna akhirnya menjadi milik kapten boat kami ini. Seekor pink kurisi berhasil landed dan cukup menjadi bukti bahwa ukuran ikan di sini memang menjanjikan. Mancing mania, mantap! Jadi kita mau jigging, ini kita pakai metal jig, ini 200 gram, jadi kita mau turunin dia sampai dasar, baru kita naikin, kita tarik ke atas pelan-pelan, jadi seperti seolah-olah seperti ikan ketakutan, baru ikan sambar. Kita jigging dulu, kedalaman 120, jadi metal jig ini. Tak selang lama, giliran piranti yang saya pegang mendapat respon positif. Kita jigging di kedalaman 100. Dengan tekstur karang yang banyak memiliki drop-off atau tubiran, tentu menjadi rumah ideal bagi para predator karang. Saat hookup pertama, tarikan ikan terasa cukup kuat. Semakin ke atas, ikan semakin lemah dan hanya mengandalkan bobot tubuhnya untuk bertahan. Bisa saya pastikan keluarga kakap akan kembali menambah pundi-pundi ikan dari selatan Sumbawa. Kedalamannya 100, lumayan juga, mungkin 120 nih. Benar bukan dugaan saya, kembali seekor kurisi yang merupakan keluarga kakap berhasil saya buat menyerah. Meski ukurannya sedikit lebih kecil, tentu pertarungan melawan ikan satu ini cukup menguras tenaga, karena hidup di kedalaman lebih dari 70 meter. Sebagai ikan demersal, kurisi banyak dicari untuk dijadikan ikan konsumsi. Kandungan omega 3 yang cukup tinggi serta protein daging putih tentu sangat baik dikonsumsi. Mantap! Pink sniper. Sebenarnya ikannya nggak besar, cuman karena dia kedalamannya sampai lebih dari 100, jadi pegal juga nariknya. Ini kita cari yang lebih besar, tapi belum ada. Pink sniper. Pink sniper. Tuh, ini tuh dikonsumsi. Ini ikannya udah nggak bisa kita rilis lagi karena dia, kalau ikan demersal, ikan di kedalaman 120 tuh dia dodeko. Ini mulutnya aja udah bengkak dia. Tapi memang ini ikan untuk dikonsumsi nggak apa-apa. Oke, mantap. Mantap! Mantap. Sedikit lama berselang, akhirnya Mansyur bisa merasakan sensasi strike juga. Menggunakan piranti ringan, tentu tarikan ikan memiliki sensasi tersendiri. Meski alunan ombak mulai mengguncang boat, Mansyur tetap tenang meladeni perlawanan ikan. Cukup yakin bahwa pertarungan ini akan menjadi miliknya. Seekor lencam pun terlihat tak berdaya lagi untuk melepaskan diri dari mata kail di metal jig Mansyur. Mantap! Ikan dengan nama keren Sweet Lip Emperor ini sendiri bisa tumbuh panjang hingga 1 meter. Berbeda dengan jenis kurisi, meski hidup di kedalaman air yang berkarang, ikan satu ini jarang terkena dekompresi saat landed di boat. Mancing mania, mantap! Beruntung sekali ikan-ikan hasil pancingan kami masuk dalam kategori ikan konsumsi. Tentu tak salah jika kami sedikit membawanya pulang untuk diolah menjadi lauk, salah satu makanan khas dari tanah Sumbawa. Nih kita sekarang lagi di Sumbawa nih, ini masakan Sumbawa tuh. Jadi kita mau memasak mangge madam, namanya mangge mada nih. Jadi ada beberapa bumbu harusnya dibakar. Jadi bawang merahnya dibakar sama
kelapa dibakar sama yang spesial ini nih. Pisang dibakar. Nih. Jantung pisang. Ini jantung pisang dibakar. Nanti ini akan dipotong-potong campur sama ada santan, ada cabai. Ini kita mau lihat nih prosesnya. Silakan, Bu. Sebagai salah satu kuliner tradisional, Mangge Mada memiliki keunikan tersendiri. Ya, semua bahan, bumbu, dan lauk dalam kuliner ini harus dibakar lebih dulu. Ini bahan-bahannya yang mau kita olah ini namanya Mangge Mada. Mangge Mada. Mangge Mada itu makanan dari Sumbawa. Jadi Iya, dari Sumbawa. bahannya itu ada jantung pisang, kelapa dibakar sama bawang merah, ada limau, sama cabai, garam, sama gula sedikit penyedap. Sebelum diulek menjadi satu, bumbu-bumbu seperti bawang merah, bawang putih, dan cabai harus melewati proses pembakaran. Tujuan supaya aroma bumbu keluar dan bisa meresap ke sayur jantung pisang yang lagi-lagi juga sudah dibakar. Irisan-irisan jantung pisang sama bawang merah dipotong-potong. Iya. Kulit jeruknya juga dipotong-potong. Iya, dipotong-potong. Kasih kulit jeruk. Iya, Ini kulit dikasih jeruk kulit juga jeruk. gitu, Iya, kulit jeruknya. Iya, dipotong-potong. Jadi nanti ini kita mau buat bumbu ikan bakar Mangge Mada. Ini ikan-ikan yang tadi kita dapat itu sekarang lagi dibakar nih. Begitu udah matang, kita kasih bumbu itu, makannya pakai lemang. Ini lemangnya yang bikinnya di dalam bambu. Mantap ini. Sementara menunggu semua bumbu Mangge Mada siap, saya juga mau bantu-bantu buat menyiapkan nasi lemang. Ini proses buat lemang. Jadi bambu gini bambunya harus yang hijau yang mentah. Kalau yang bambu kering dia kebakar. Jadi bambunya yang hijau. Jadi dia dilapis pakai daun pisang, baru beras. Jadi ini beras ketan kita masukkan. Ini beras ketan udah 30 menit, setengah jam Iya, direndam iya, air. iya, Ini Bu kasih masuk Bu iya. ya. Sama seperti di daerah lain, lemang di sini terbuat dari beras ketan yang dimasak dalam bambu dan telah diberi santan kelapa bakar. Memasak lemang menggunakan santan kelapa tentu sudah kebayang dong kalau rasanya bakal gurih dan lezat. Kita tuang di dalamnya sampai penuh. Nih. Jadi kalau mamanya ini beras ketannya udah masuk, kita kasih santan sama garam, kita tutup. Baru kita tutup. Pakai daun. Oh, tutup pakai daun ya. Baru kita bakar. Iya, baru kita bakar. Oh, gitu. Ini sampai masak sampai dia angus bambunya ini warnanya coklat baru. Jadi ikan yang disuir-suir sudah dicampur sama jantung pisang yang dipotong-potong, ada bawang merah sama jeruk segala macam itu diaduk semua, diaduk semua supaya rata diaduk ini. Ada cabenya juga. Habis ini baru santan plus sambal yang ditumbuk itu mau dimasukkan juga. Masukkan ke sini santan. Awalnya saya mengira kalau santan kuah sayur akan dimasak lebih dulu, tapi ternyata tidak, Mas Bro.